Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Career Diversity. Nah, di video kali ini kita akan cerita tentang kerja di Jepang. Untuk bercerita tentang bagaimana sih kerja di Jepang itu, nah kali ini kita sudah terkoneksi melalui Zoom dengan salah satu warga Indonesia, seorang wanita muslimah yang kini bekerja di salah satu perusahaan besar di Jepang. Jadi mari kita mendengarkan cerita dari beliau. Halo Mbak Tika, Assalamualaikum. Halo Mbak Aya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget Mbak Tika untuk waktunya hari ini. Jadi di hari ini itu kita pingin kenalan dan pingin tanya-tanya dengan Mbak Tika tentang kerja di Jepang gitu. Tapi sebelum itu kita minta tolong dong Mbak Tika untuk sedikit perkenalan diri, boleh nggak ya? Boleh, oke. Aku kenalan dulu ya. Nama aku panjangnya Tika Laras Kusuma, biasa dipanggilnya Tika. Dari dulu, dari lahir sampai di Jepang juga dipanggilnya Tika terus. Di UGM dulu, jurusan arsitektur dulu. Tahun 2009 S1-nya. Nah, udah gitu saat S1 itu ada kesempatan untuk exchange ke Jepang. Tepatnya di Osaka University. Jadi cuma 6 bulan aja program exchange-nya waktu S1 itu. Nah, dari situ kan udah dapat koneksi ya di sensei yang di Osaka University. Nah, jadi terus udah kan selesai, terus pulang ke Indonesia buat melanjutkan tesis ya S1-nya, skripsi. Terus udahan lulus S1, terus kerja sebentar di Jakarta di tempat majalah arsitektur gitu. Nah, tapi emang niatnya pengen melanjutkan S2 juga dan pengen sekolah yang proper di Jepang. Karena dulu kan cuma exchange saja ya, cuma sebentar 6 bulan. Dan emang pengalaman 6 bulan itu bagus banget, seru banget. Dan aku makin suka sama Jepang sejak itu gitu. Jadi pengen melanjutkan yang pendidikan yang jenjang lebih tinggi ke S2-nya di Jepang. Jadi aku cari-cari beasiswa. Alhamdulillah dapat beasiswa INPEX namanya. Inpex, jadi itu perusahaan kayaknya minyak gas gitu ya, minyak buminya Jepang swasta gitu. Ya? Ya, swasta. Ya, terus dapat itu Inpex, akhirnya aku menghubungi profesor aku lagi, sensei yang di lab yang sama dulu di Osaka University gitu. Karena udah punya koneksi jadi lebih gampang sih, jadinya langsung diterima dan balik ke Jepang lagi intinya untuk S2. Itu tahun 2015 ya kalau nggak salah. Ya, 15. Terus kan ada research student ya 6 bulan. Udah gitu S2-nya mulai 2016. Sampai 2018 lulus. Nah, dari situ mulai kan. Nah, itu tuh sebenarnya nggak pernah ada rencana buat kerja di Jepang. Soalnya dari dulu kecil itu, dream aku tuh cuma buat, sekolah dengan beasiswa di Jepang. Udah itu aja. 6 bulan sebelum lulus itu, baru mulai kan mikir, bisa mau ngapain nih, gitu kan. Dan semua teman-teman aku yang doki, yang seangkatan, semuanya udah dapat kerjaan kan. Terus aku akhirnya yaudahlah intinya menyiapin portofolio dulu kan. Kalau arsitek itu kita butuh portofolio buat itu sebagai modal buat kerja lah gitu. Jadi aku menyiapkan portofolio, aku ikutan job huntingnya di kampus. Itu kalau di kampus-kampus besar gitu, di arsitektur itu jadi kayak perusahaan-perusahaan yang besar-besar itu datang ke kampus dan langsung ke labnya. Sekarang setelah itu dapat kerjaan di perusahaan kontraktor Jepang, Zenekom ya, kalau di bahasa Jepangnya ya, Zenekom, general kontraktornya Jepang, Shimizu Corporation namanya, tahun 2018 masuk, terus sekarang berarti tahun ketiga, di bidangnya arsitektur, jadi sebagai arsitek. Aku tadi penasaran nih sama cerita kuliahnya Mbak Tika nih. Jadi Mbak Tika waktu kuliah itu di Osaka University. Ya, itu bahasa pengantarnya bahasa apa tuh Mbak? Jepang. Itu gimana caranya ceritanya tuh Mbaknya bisa bahasa Jepang tuh Mbak? Jadi itu sebenarnya dari awal tuh sensei ditanya kan, ini kamu kayaknya bagusnya masuknya internasional aja. Kan ada dua ya, ada program Jepang, program yang internasional sebenarnya. Aku dengan PD bilang, aku mau yang Jepang aja, nggak mau tahu gitu. Soalnya itu lebih menarik
dari mata kuliahnya dibanding yang English gitu. Jadinya sensei ya udah terserah gitu kan. Cuman Pak aku bilang nanti buat tesisnya pengennya pakai bahasa Inggris gak apa kan gitu. Oh ya nggak apa-apa kata dia gitu. Nah jadi ya udah tuh aku masuk bahasa Jepang dan di situ aku baru deh iya sih agak-agak awalnya kayak agak terlonta-lonta gitu sih karena di lab aku semuanya orang Jepang semua. Cuma ada orang Cina, Korea, itu kan juga dia levelnya bagus ya. Soalnya kalau arsitektur mungkin nggak terlalu di Handai, di Osaka University nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak orang yang bulenya gitu, maksudnya yang mau ke situ gitu. Di kampus ya dulu ya. Paling kalau kayak grammar dari situ, cuman kalau kebanyakan kayak vocab, terus intinya secara natural tuh belajar dari teman-teman lab gitu. Karena aku makan ngomong juga kan. Jadi ketika ngomong aku juga intinya aku coba aja lah ngomong segimana pun sebisanya gimana. Akhirnya udah deh lulus S2 tuh aku dapat N2. Jadi 2018 aku udah dapat N2 yang aku merasa aku nggak pernah belajar yang proper banget sih gitu. Itu sih Maya. Ini Mbak lokasinya di mana sekarang? Di Tokyo. Oh, Jadi di Tokyo. HQ-nya. Iya, di Honsha-nya ya, di perusahaan apa? Honsha di HQ. Headquarter-nya ya. Maksudnya aku kan melihat teman-teman aku yang dulu job hunting di kampus kan dengan cara itu, dan mereka itu dapat kayak konsultasi buat gimana cara membuat portofolio, terus cara presentasi gitu. Dan itu yang ngebuat portofolio kita jadi lebih bagus gitu. Nah, itu aku pakai buat aku mikir udah coba ikutan, cuman itu buat cuma buat demi memperbaiki portofolio aku yang nantinya mau buat ke Indonesia sebenarnya. Karena perusahaan lain yang nggak di Jepang, intinya nggak mau kerja di perusahaan Jepang yang Jepang banget gitu loh Mbak awalnya pokoknya. Nah di situ aku ikutan kan beberapa, aku ketemu kayak 4 kontraktor sama alumni yang di kontraktor sama biro arsitek ya, yang datang itu buat memperbaiki portofolio aku gitu. Nah terus aku terasa sih emang lebih bagus. Berarti dulu Mbaknya prosesnya sampai bisa masuk itu gimana tuh Mbak? Pas aku pertama kali nyariin portofolio aku, itu kebetulan juga emang udah dipoles sih dari yang perusahaan-perusahaan yang lain, dari yang alumni aja udah lumayan bagus gitu waktu yang ke Shimizu ini gitu kan. Ya 3 kali interview sama yang orang Osakanya, itu buat presentasi portofolio aja. Jadi di awal tuh di Osaka tuh cuma benar-benar kayak ngetes kemampuan lah gitu, kayak aku tuh bisa di arsitektur di bidang aku nih sejauh apa gitu. Nah terus itu tuh 3 kali interview lolos terus gitu loh Mbak. Gak ada kayak tahapan yang formal gitu kayak ini interview pertama, ini interview kedua gitu, gak ada yang kayak gitu. Jadi di intinya yang di cabang Osaka ini dia mengirimkan satu kayak perwakilan dari kampus aku itu buat yang dikirim ke Tokyo. Nyangka juga kok jadinya aku gitu yang kepilih gitu kan. Mulai shukatsu yang benerannya, yang formalnya itu baru yang di Honsha-nya itu gitu, yang ada tes interview yang Ichijika Nijika itu yang formalnya di yang di Honsha-nya ini. Kalau katanya sih ya gitu, itu karena udah dapat backupan dari aku nih, rekomendasi dari Osaka gitu, dari Osaka University gitu. Nah, aku udah dapat aku mau ambil tempat duduk jatahnya alumni Osaka University gitu. Aku ini kebetulan wanita hijab pertama di kantor. Kalau yang Islam tuh ada sebenarnya, cuman yang pakai hijab tuh nggak ada gitu. Kan ini aku dapat beritanya nih, katanya berkat Mbaknya masuk perusahaan, mereka tuh buat ruangan sholat gitu kan. Iya. Nah itu gimana ceritanya tuh Mbak? Gimana bisa jadi kayak gitu tuh? Itu pengen tahu. Iya itu juga lumayan ini ya, menarik ya ceritanya. Itu belum ada makanan halal awalnya kan. Intinya setelah itu, setelah aku bilang itu, akhirnya sekarang udah ada label gitu. Jadi setiap menu itu ada labelnya gitu di bawahnya. Ini jangan diem aja kalau ngerasa ada yang aduh nggak enak nih, nggak nyaman nih gitu. Itu semuanya kalau bisa tuh dibilang aja, dikeluarin dan dicari solusinya sama-sama gitu, supaya lebih nyaman juga hidup di kantor dan jauh dari rumah ini.